bagaimanakah caranya untuk kerja lembur, untuk perhitungannya? Jika ini hari Minggu ya, hari Minggu jam kerja mulai jam 9 pagi sampai jam 11 malam, bekerja selama 12 jam 30 menit. Jam istirahatnya siangnya 1 jam dan malamnya 30 menit. UMR 8.590 seperti yang tertera di depan ini. Mulai jam 9 sampai jam 18, berarti sampai jam 8 jam dulu ya, 8 jamnya 8.590. Kemudian dikali 150%-nya karena hari Minggu 8 jam, total semuanya 103.080 won. Untuk jam 6 sore sampai jam 10 malam, itu 3 jam 30 menit karena dipotong makan 30 menit. Total semuanya 8.590 won dikali 200% karena lemburnya hari Minggu. Dikali 3,5 jam, total semuanya 60.130 won. Untuk jam 10 malam sampai jam 11 malam dalam 1 jam, yaitu 8.590 won dikali 250% karena itu hari Minggu. Jadi plus lembur malam juga dikasih dikali 1 jam 21.475 won. Jadi total gaji kalau di total semuanya gaji A, B, dan C dijumlahkan total semuanya ada 184.685 won. Ini untuk perhitungan kerja lembur dari jam 9 pagi sampai jam 11 malam. Untuk perhitungan kerja lembur, kerja malam hari biasa ya, mulai jam 19 yaitu jam 7 malam sampai jam 8 pagi jika bekerja 12 jam. Istirahat jam 12 malam sampai jam 1 pagi dan upah per jamnya 8.590 won. Untuk perhitungannya, pertama jam 7 malam sampai jam 10 malam, yaitu 3 jam dikali 8.590, total semuanya 25.770 won. Untuk jam 10 sampai jam 4 pagi, yaitu 5 jam ya, 8.590 dikali 150%, kerja malam total 5 jam 64.425 won, dan jam 4 pagi sampai jam 6 pagi 2 jam, 8.590 won dikali 200%, yaitu lembur malam selama 2 jam 34.360 won. Jam 6 sampai jam 8 pagi 2 jam 8.590 won dikali 150% untuk lemburnya 2 jam, total semuanya 25.770 won. Jika ditotal dari A ditambah B ditambah C dan ditambah D, total semuanya adalah 150 won 325 won ya, 150.325 won. Upah pokok 8 jam kerja yaitu 68.720 won dan upah tambahan sebesar 81.605 won. Itu total semuanya kalau bekerja dari mulai jam 7 malam sampai jam 8 pagi. Untuk mencakup tentang upah, ini ada contoh perkara ya, kesepakatan bekerja antara pengusaha dan pekerja A di tahun 2020. Dalam jam kerja siang, seminggu kerja siang dan seminggu kerja malam. Kerja siangnya mulai jam 9 sampai jam 9 malam. Total semuanya 18 jam, istirahat jam 12 sampai jam 1 siang. Kalau kerja malam jam 9 malam sampai jam 9 pagi, sama seperti 11 jam, istirahat jam 12 malam sampai jam 1 pagi. Hari kerja mulai hari Senin sampai hari Jumat, upah mendapatkan 2.800.000 won. Apakah kontrak kerja yang tertera di atas itu benar? Kita akan menghitung ya. Untuk perhitungan upah jam kerja siang dalam 1 minggu yaitu total 11 jam, 8 jam dikali 5 hari dikali 3 jam, total semuanya dikali 5 hari dikali 1,5%, yaitu 62,5 jam. Itu total semuanya ya. Untuk perhitungan upah kerja malam dalam 1 minggu,
Jika bekerja 11 jam sama 8 jam dikali 5 hari kerja, ditambah setiap hari 3 jam dikali 5 hari kerja dikali 1,5. Ditambah 7 jam dikali 5 hari dikali 0,5. Yaitu total semuanya adalah 80 jam. Perhitungan gaji sebulan total semuanya adalah 62,5 jam dikali 2,17 minggu ditambah 8 jam dikali 4,34 minggu, total 1 bulannya 343,95 jam. Untuk upah sebulan yaitu 8.590 won dikali 343,95 jam, total semuanya harusnya pekerja menerima 2.954.530 won. Itu perhitungan yang benar jika bekerja dari jam 9 malam sampai jam 8 pagi, ya. Kemudian gimana persyaratan yang perlu dipersiapkan jika ada kekurangan gaji untuk mengurus upah lemburan. Untuk penggugat yaitu pekerja harus membawa bukti jam kerja lemburan atau data yang tercatat di perusahaan. Bukti catatan ditulis tanggal, jam kerja, atau dan lain sebagainya sebagai bukti. Ataupun bisa juga bukti rekaman, pembicaraan dengan direktur, atau dengan pengurus, atau pengawas perusahaan, atau dengan pihak perusahaan dan lain-lain. Kemudian harus ada slip gaji, bukti untuk slip gaji, itu bisa diproses dalam kurun waktu 3 tahun sejak terjadi kekurangan upah gaji. Jika tidak ada jam istirahat misalkan, seharusnya 1 jam tapi hanya 30 menit. Itu juga harus ada bukti catatan atau rekaman percakapan yang dengan pihak perusahaan. Soalnya kalau cuma bukti omongan lesan itu tidak bisa. Kemudian untuk jam istirahat dan hari libur. Jam istirahat adalah waktu yang dipakai bebas oleh pekerja tanpa pengaruh dari pengusaha ataupun pengawas. Hari libur minggu, hari libur yang dibayar jika pekerja telah bekerja penuh selama 1 minggu. Kecuali pekerja yang bekerja seminggu kurang dari 15 jam dalam sebulan atau 4 minggu, itu juga bisa. Kemudian jenis liburan, jenis liburan kan macam-macam ya, bisa itu jenis liburan yang telah ditetapkan oleh negara, yaitu hari Minggu atau Gelojainal. Gelojainal kan bulan 5 tanggal 1 ya, hari buruh. Atau mungkin Yakjonghyul. Yakjonghyul itu yang telah ditetapkan di perusahaan tersebut. Itu bisa untuk dijadikan hari libur, itu sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dan pengusaha. Untuk liburan tahunan yang harus dibayar ya, yang itu yang kalau kita biasanya kita sebut dengan yonca. Itu apakah artinya? Yaitu pengusaha wajib memberi cuti selama 15 hari jika pekerja bekerja 80% dalam 1 tahun ke atas. Untuk perhitungan cuti tahunan, yaitu pekerja yang bekerja terus-menerus selama 1 tahun dan mulai ke 3 tahun ke atas, per 2 tahun ada tambahan 1. Kemudian total cuti tidak boleh melebihi dari 25 hari. Ini telah bisa dilihat ya, dari waktu bekerja 1 tahun sampai 30 tahun dan jumlah hari libur yang bisa diterima. Dari 1 tahun yang sampai ke tahun kedua 15 hari, dan setelah tahun ketiga ditambah 1, terus tahun kelima ditambah 1 lagi, tahun ke-10 ditambah 1, terus seperti yang telah bisa dilihat di depan ini. Untuk pekerja yang kurang dari 1 tahun, jika pekerja bekerja kurang dari 1 tahun, mengambil cuti tidak dipotong dari jumlah yang 15 hari. Yaitu untuk yang diambil dari tahun berikutnya. Dari mulai kerja dalam 1 tahun mendapat cuti 11 hari dan kerja 2 tahun mendapat cuti 15 hari. Berlaku untuk pekerja yang mulai bekerja tanggal 30 Mei 2017.